Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang strategi bauran pemasaran. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis produk. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan peranan harga. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tujuan penetapan harga. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan metode penetapan harga. Oke, kita masuk ke pengertian bauran pemasaran atau yang biasa disebut marketing mix. Marketing mix merupakan campuran dari variabel-variabel pemasaran yang dapat dipergunakan oleh suatu perusahaan untuk mengejar tingkat penjualan yang diinginkan dalam pasar sasaran. Selanjutnya produk. Menurut Fandi Ciptono tahun 2008, produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Pembeli akan membeli suatu produk jika mereka merasa cocok dengan produk tersebut. Nah, karena itu sebuah produk harus dibuat atau disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pembeli agar pemasaran produk berhasil. Selanjutnya ada konsep produk. Konsep produk merupakan suatu pengertian atau pandangan konsumen terhadap suatu produk yang dibutuhkan dan diinginkannya. Konsumen akan memiliki konsep atau pandangan tertentu terhadap suatu barang. Nah, jadi konsep produk ini menekankan bahwa konsumen itu akan menyukai produk-produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif yang terbaik. Oleh karena itu, biasanya sebuah perusahaan akan berfokus untuk membuat produk yang unggul dan meningkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Selanjutnya, jenis-jenis produk. Agar dapat memasarkan produk dengan baik, kita perlu mengetahui produk itu termasuk ke dalam jenis yang mana, supaya kita dapat mengetahui penanganan dalam memasarkan produk tersebut. Nah, di sini jenis-jenis produk itu ada dua. Yang pertama, produk menurut tujuan pemakaiannya, yaitu ada barang konsumsi. Nah, barang konsumsi adalah barang yang kita beli dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan tidak digunakan untuk proses produksi. Di sini kita bisa lihat barang konsumsi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, barang convenient, yaitu barang konsumsi yang memiliki frekuensi pembelian yang tinggi atau yang sering kita beli. Barang convenient ini dibutuhkan dalam waktu yang cepat dan membutuhkan usaha yang minimum dalam perbandingan dan pembeliannya. Jadi untuk membeli barang convenient ini, kita tidak usah repot-repot mengeluarkan usaha yang banyak. Contohnya itu barang kebutuhan sehari-hari seperti sabun, beras, minyak, dan lain-lain. Yang kedua, barang shopping, yaitu barang konsumsi yang dibeli oleh konsumen dengan melakukan seleksi terlebih dahulu. Dalam hal ini, biasanya konsumen punya kriteria dalam memilih suatu barang, yaitu harga, kualitas, manfaat, dan model barang. Contohnya kita ambil yang simple, yaitu baju. Kalian pasti pernah kan beli baju atau nemenin orang tua kalian beli baju. Nah, kalau kita ingin beli baju itu, pasti kita akan mikir-mikir dulu nih harganya kira-kira yang lebih murah yang mana. Lalu kualitasnya kira-kira yang mana nih yang bagus bahannya. Lalu yang ketiga, barang spesial, yaitu barang konsumsi yang memiliki ciri khas yang unik dan biasanya hanya dapat dibeli di tempat-tempat tertentu saja. Nah, untuk mendapatkan barang spesial ini biasanya konsumen akan mengeluarkan usaha yang besar. Contohnya itu mobil mewah, tas dengan merek ternama, atau bisa juga lukisan antik. Selanjutnya, barang industri. Maksudnya, barang industri adalah barang-barang yang dikonsumsi oleh konsumen untuk keperluan lain atau untuk usaha dijual kembali. Nah, biasanya barang industri ini dikonsumsi untuk diubah menjadi barang lain yang kemudian akan dijual kembali oleh produsen. Contohnya kain. Misalnya kita beli kain. Nah, kain itu bisa kita
ubah lagi, bisa kita jadiin bahan untuk membuat model pakaian yang nantinya bisa kita jual. Yang kedua ada produk menurut tingkat konsumsi dan konkret tidaknya suatu barang. Yang pertama yaitu barang tahan lama. Jadi barang tahan lama ini merupakan barang nyata yang bisa dipakai dalam jangka waktu tertentu. Contohnya seperti handphone, TV, kursi, meja, dan lain-lain. Barang tersebut setidaknya bisa tahan sampai 2 atau 3 tahun atau lebih. Nah, yang kedua yaitu barang tidak tahan lama. Nah, kalau tadi barang tahan lama itu bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, kalau barang tidak tahan lama ini merupakan barang nyata yang akan habis setelah dikonsumsi sekali atau beberapa kali. Contohnya makanan, gas, sabun, pasta gigi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, jasa. Singkatnya, jasa adalah sebuah tindakan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan orang lain. Contohnya Gojek atau Grab. Nah, perusahaan ini menyediakan jasa transportasi, membersihkan rumah, membelikan makanan, mengantar paket, dan lain-lain. Selanjutnya, price atau harga. Price atau harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa. Harga merupakan satu-satunya bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Nah, di sini ada peranan harga. Yang pertama, peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi dari harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Jadi, dengan adanya harga ini dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang ada. Kemudian, pembeli akan memutuskan kira-kira alokasi dananya mereka akan digunakan ke barang yang mana. Yang kedua, peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. Peranan informasi harga ini bermanfaat dalam situasi di mana si pembeli mengalami kesulitan untuk menilai kualitas produk atau manfaatnya secara objektif. Jadi, peranan informasi harga ini tujuannya untuk menghilangkan persepsi orang-orang tentang yang kalau mereka mikirnya kalau barangnya harganya mahal berarti kualitasnya tinggi. Selanjutnya, tujuan penetapan harga. Yang pertama, tujuan berorientasi pada laba. Tujuan ini mengandung makna bahwa perusahaan akan mengabaikan harga para pesaing. Pilihan ini akan cocok jika perusahaan itu tidak memiliki pesaing, perusahaan beroperasi pada kapasitas maksimum, dan harga bukanlah atribut yang penting bagi konsumen. Jadi di sini maksudnya perusahaan akan fokus terhadap perusahaannya sendiri. Nah, mereka tahu nih kalau perusahaan mereka kualitas produknya tinggi dan bagus. Jadi mereka menetapkan harganya menyesuaikan dengan kualitas produk mereka. Yang kedua, tujuan berorientasi pada volume. Pada tujuan ini, perusahaan akan melihat harga yang dipatok oleh kompetitor. Kemudian mereka akan menetapkan harga di atas atau di bawah harga kompetitor tersebut. Dalam hal ini, harga ditetapkan agar dapat mencapai volume penjualan tertentu yang sesuai dengan pangsa pasar atau nilai penjualan. Nah, perusahaan yang menggunakan pendekatan ini biasanya itu perusahaan penerbangan dan perusahaan tour dan travel. Yang ketiga, tujuan berorientasi pada citra. Dalam tujuan ini, perusahaan berusaha menghindari persaingan dengan melakukan diferensiasi produk atau melayani pasar khusus. Nah, biasanya perusahaan yang citranya bagus dan sudah dikenal masyarakat akan sangat mungkin memberikan harga yang tinggi dibandingkan perusahaan yang citranya biasa saja atau yang belum dikenal oleh masyarakat banyak. Lalu yang keempat, tujuan stabilisasi harga. Tujuan ini dilakukan dengan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga satu perusahaan dan harga pemimpin industri. Jadi maksudnya
Stabilisasi harga di sini yaitu jika sebuah perusahaan menurunkan harga suatu produk, maka mau tidak mau perusahaan yang sejenis pun harus menurunkan harga yang mendekati nilai yang sama. Biasanya hal ini terjadi pada perusahaan yang produknya itu sudah terstandarisasi, contohnya seperti beras. Dan yang terakhir, tujuan lainnya, yaitu mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. Selanjutnya, metode penetapan harga. Yang pertama ada skimming pricing. Strategi ini diterapkan dengan jalan menetapkan harga yang tinggi bagi suatu produk baru atau inovasi dalam tahap perkenalan. Kemudian menurunkan harga tersebut pada saat persaingan mulai ketat. Jadi pada saat suatu produk itu dikeluarkan untuk pertama kali, harga yang ditetapkan pada produk itu akan tinggi. Nah, mereka akan melihat kira-kira banyak gak nih yang akan membeli produk mereka dengan harga segitu. Lalu ketika persaingan sudah mulai ketat, harga produk akan diturunkan. Nah, strategi ini biasanya dipakai untuk smartphone, laptop, komputer, dan lain-lain. Yang kedua, penetration pricing. Perusahaan berusaha memperkenalkan suatu produk baru berharga rendah dengan harapan akan dapat memperoleh volume penjualan yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya itu mie instan, sabun cuci piring, dan lain-lain. Dan yang ketiga, prestige pricing. Strategi ini dilakukan dengan menetapkan harga tinggi demi membentuk image kualitas produk yang tinggi. Nah, biasanya metode ini dipakai untuk barang shopping dan barang spesial. Kalau harganya diturunkan sampai tingkat tertentu, permintaan terhadap barang ini justru akan menurun karena dianggap kualitas barangnya tidak baik. Contohnya itu yang menggunakan metode ini yaitu permata, emas, mobil mewah. Yang keempat, price lining. Price lining digunakan apabila perusahaan menjual produk lebih dari satu jenis. Perusahaan menentukan beberapa tingkatan harga pada semua barang yang dijual. Contohnya itu, sebuah toko yang menjual berbagai macam sepatu dengan model, ukuran, dan kualitas yang berbeda menentukan 3 tingkatan harga, yaitu harga yang pertama 40.000, harga yang kedua 70.000, dan harga yang ketiga 100.000. Hal ini akan memudahkan dalam pengambilan keputusan bagi konsumen untuk membeli dengan harga yang sesuai dengan kemampuan keuangan mereka. Lalu yang kelima ada odd even pricing, yaitu menetapkan harga yang ganjil atau sedikit di bawah harga yang telah ditentukan dengan tujuan secara psikologis pembeli akan mengira produk yang akan dibeli lebih murah. Contohnya, harga Rp4.980 bagi sekelompok konsumen tertentu, mereka akan beranggapan bahwa harga segitu masih berada dalam kisaran harga 4.000. Nah, konsumen mungkin akan melihat harga Rp4.980 itu jauh lebih murah daripada harga 5.000. Padahal sama aja sebenarnya kalau dibulatkan. Nah, yang keenam ada demand backward pricing. Strategi di mana produsen menjual produk dengan pilihan harga yang dikehendaki oleh pembeli dan yang membedakan pilihan harganya bisa berupa perbedaan bundling atau produk yang mereka jual. Dan yang terakhir ada bundle pricing. Penetapan harga dengan cara menjual produk dalam satu paket dengan satu harga tertentu yang lebih murah dibanding membeli satu unit produk masing-masing. Nah, strategi pemasaran ini didasarkan pada pandangan bahwa konsumen lebih menghargai nilai suatu paket tertentu secara keseluruhan dibanding nilai masing-masing item secara individual. Misalnya travel agency yang menawarkan paket liburan yang mencakup transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Oke, sekian pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.